Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Angelika dengan nomor NPM C1C023150. Saya mahasiswi dari Universitas Bengkulu, semester 5, prodi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan materi transaksi entitas induk dan entitas anak atas persediaan dan jasa. Nah, kalau di sini kita bahas mengenai entitas induk dan entitas anak, jadi di sini ada dua perusahaan yang sama-sama beroperasi. Entitas induk sedang beroperasional dan entitas anak juga sedang beroperasional. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya dua perusahaan ini akan melakukan transaksi internal. Kenapa di sini dikatakan transaksi internal? Karena entitas induk sama entitas anak ini merupakan satu kesatuan entitas ekonomi tunggal kalau kita akan bikin laporan konsolidasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, balik ke topik awal. Jadi ketika misalnya ya, kalau kalian ingat mengenai kombinasi bisnis kemarin, misalnya ada dua perusahaan. Nah, PT Indofood sama PT Bogasari. Nah, PT Bogasari ini kan produsennya tepung. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya PT Indofood ini salah satu produknya tuh Indomie, di mana bahan utamanya itu adalah tepung. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasannya PT Indofood sama PT Bogasari ini akan melakukan transaksi internal. Nah, transaksi internal bisa saja meliputi seperti jual beli persediaan, jual beli aset tetap, dan pemberian pinjaman. Nah, dan sebagaimana kita tahu bahwasannya ketika entitas induk itu sudah memiliki kepemilikan lebih dari 50%, maka ia harus menyusun laporan konsolidasian. Nah, padahal kita tahu bahwasannya entitas induk dan entitas anak itu tadi merupakan satu kesatuan ekonomi entitas tunggal. Jadi konsolidasi itu buat nunjukin kondisi ekonomi grup secara keseluruhan, entitas anak dan entitas induk dan entitas anak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke eliminasi transaksi antar entitas induk dan entitas anak. Jadi gini, kalau induk sama anak itu kan satu grup usaha. Nah, kalau mereka transaksi internal, itu sahaja secara individual dicatat sebagai pendapatan, beban, maupun persediaan. Tapi kalau seandainya mau bikin laporan konsolidasian, nah itu harus dihapus. Kenapa gitu kan? Kenapa transaksi internal itu harus dihapus? Nah, bayangin aja, misalnya perusahaan induk ini menjual persediaan ke anak sebesar 100 juta. Beban pokok penjualan induk ini tadi sebesar 60 juta. Berarti induk akan mencatat adanya laba sebesar 40 juta. Nah, sampai akhir periode, persediaan ini tuh masih ada di anak gitu kan. Nah, masih ada di anak. Sedangkan PT Induk tadi sudah ada pengakuan keuntungan sebesar 40 juta atas penjualan persediaan ke anak. Dan anak mengakui adanya persediaan sebesar 100 juta. Bayangin kalau seandainya nggak kita eliminasi, jadi laporan keuangan kita ketika digabungkan itu bakalan bakalan lebih besar. Padahal realitanya persediaan itu sama laba itu cuman muter aja di dalam satu grup itu tadi, entitas induk dan entitas anak. Jadi bisa dikatakan bahwasannya transaksi internal antara entitas induk dan entitas anak itu tidak menambah kekayaan grup. Nah, dalam jadi aku pernah baca, kalau nggak salah PSAK 15 itu, kalau nggak salah ya, kita lihat ke catatan mana, nah ya benar, PSAK 15 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, yang dimana dikatakan bahwasanya keuntungan atau kerugian itu baik dari transaksi hulu maupun hilir itu boleh diakui sebesar bagian investor dari dalam entitas anak. Nah, mekanisme ini disebut sebagai fully adjusted equity method. Nah, artinya meskipun induk itu mencatat adanya penjualan persediaan, nah laba atau rugi yang muncul itu nggak boleh
ditaruh langsung di laporan konsolidasian. Harus ada penyesuaian supaya tidak ada laba semu. Nah, terkait dengan ada transaksi antar entitas dalam kelompok usaha, sini aku udah gambarin. Nih, kalau teman-teman lihat pada transaksi ini itu jenis-jenis transaksi. Jadi antara entitas induk dan entitas anak itu ada 3 transaksi. Yang pertama itu ada transaksi hulu atau downstream. Yang kedua itu transaksi hilir atau upstream. Yang ketiga ada lateral. Nah, bisa dilihat di sini hulu itu tandanya dari entitas induk ke entitas anak, dimana misalnya entitas induk itu menjual persediaan ke entitas anak gitu. Jadi transaksi hulu itu dari induk ke anak, sedangkan hilir kebalikannya, dari entitas anak ke induk. Misalnya anak ini menjual persediaan ke induk gitu. Nah, di sini ada panah nih dengan bertuliskan lateral di tengahnya antara entitas anak A dan entitas anak B gitu kan. Lateral ini merupakan transaksi antar anak perusahaan. Misalnya entitas anak perusahaan A ini menjual persediaan ke entitas anak B gitu. Nah, selanjutnya dampak terhadap jurnal eliminasi. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau cek dulu. Ke bagian habis transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Ingat jenis transaksinya ada 3. Yang pertama tadi ada hulu, hilir, sama lateral. Nah, selanjutnya ada konsep konsolidasi. Nah, di sini aku udah gambarin konsep konsolidasi, dimana di sini tuh satu kelompok usaha dimana yang mencakup entitas induk dan kedua entitas anak ini itu merupakan satu kesatuan usaha. Nah, di sini satu entitas tunggal seperti yang aku bilang tadi, kalau seandainya entitas induk dan gabungan kedua ini kalau bikin laporan konsolidasi itu bakalan jadi satu kesatuan, satu entitas tunggal gitu. Satu laporan keuangan berarti entitas induk punya laporan keuangan sendiri, entitas anak A punya laporan keuangan sendiri, dan entitas anak B itu punya laporan keuangan sendiri. Laporan keuangan konsolidasian, yang ini, yang terakhir, dimana masing-masing laporan keuangan itu bakalan digabungkan. Nah, makanya yang seperti yang udah aku jelasin tadi, saya jelasin tadi, bahwasannya kalau nggak dieliminasi bakalan bakalan besar gitu kan laporan keuangan kita itu, padahal nggak menambah kekayaan grup gitu. Walaupun persediaan misalnya tadi kan ada 100 juta, terus ada keuntungan laba sebesar 40 juta, padahal itu cuma muter aja di grup itu, padahal itu cuma transaksi antara entitas anak dan entitas induk, nggak menambah kekayaan satu grup ini. Nah, selanjutnya kita ke dampak terhadap pencatatan transaksi induk. Nah, teman-teman, kalau seluruh kalau jurnal eliminasi, kalau ada transaksi jual beli persediaan antar entitas induk dan entitas anak yang udah aku jelasin tadi, itu kan sah aja dicatat secara individual, dicatat sebagai pendapatan, persediaan maupun beban. Nah, tapi kalau di laporan konsolidasi itu harus dieliminasi. Nah, jurnal eliminasi itu tergantung pada persediaan di akhir periode. Nah, ada yang pertama, kalau seluruh persediaan itu sudah terjual ke pihak eksternal. Nah, jurnal eliminasinya itu hanya akan menghapus penjualan dan beban pokok penjualnya aja. Intinya itu transaksi internalnya aja antara induk sama anak perusahaan. Nah, kalau di akhir periode itu masih persediaan yang di anak ini tadi belum terjual sama sekali, nah yang kita hapus itu bukan penjualan sama HPP aja, tapi kita juga harus mengeliminasi keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Ingat,
bahwasanya keuntungan atau kerugian itu kita anggap terrealisasi kalau seandainya persediaan itu udah kita jual ke pihak minoritas, bukan masih ada di anak lagi, tapi udah dijual ke pihak eksternal gitu. Nah, yang ketiga, kalau sebagian persediaannya aja udah terjual, nah jadi kita eliminasinya cuma sebagian. Misalnya kan tadi perusahaan induk jual persediaan ke perusahaan anak sebesar 100 juta. Nah, yang terjual ke pihak eksternal, anak ini udah berhasil jual persediaan itu ke pihak eksternal, tapi cuman sebesar 80 juta. Berarti di anak masih ada persediaan 20 juta. Jadi yang kita eliminasi sebesar 20 juta itu. Nah, bagaimana cara cari keuntungannya? Nah, kan masih ada persediaan 20 juta itu. Nah, 20 juta itu dikalikan sama keuntungan yang dicatat sama PT Induk sebesar 40 juta itu tadi. Nah, selanjutnya aku ada contoh soal. Udah aku bikin contoh soalnya dan tabelnya, dimana PT Palapa itu memiliki 100% saham PT Samudra selama 2020. Terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PT Palapa ke PT Samudra sebesar 10 juta. Beban pokok penjualan yang dibukukan PT Palapa terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta. Bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat PT Palapa saat menyusun laporan keuangan konsolidasi 2020? Ada 3 skenario. Yang pertama, jika seluruh persediaan yang diperoleh dari PT Palapa sudah terjual seharga 16 juta. Yang skenario kedua, seluruh persediaan yang diperoleh dari PT Palapa belum terjual sama sekali. Yang ketiga, sebanyak 75%. Ingat, PT Palapa tadi beli 100%. Nah, skenario ketiga, itu yang terjual cuma 75% aja dari persediaan yang diperoleh dari PT Palapa tadi telah terjual seharga 12 juta. Nah, di sini bahwasannya aku mau bikin kayak bagan aja supaya lebih gampang gitu kan. Gimana ya? Persediaan sebesar 10 juta dengan beban pokok. Nah, PT Palapa ini kan memiliki saham Samudra. Selama 2020 terdapat transaksi penjualan persediaan ke PT Samudra. Transaksi penjualan persediaan oleh PT Samudra dengan BPP 6 juta. Nah, jadi di sini persediaannya atau beban pokok penjualannya kita singkat jadi BPP aja ya di sini. BPP. Mana ya? BPP. Kelihatan. Oke, aku bakal bikin dulu nanti biar paham. BPP nya tadi 6 juta. Terus PT Palapa itu jual ke anak sebesar 10 juta. Nah, jadi di sini kita bakalan catat BPP ini kan udah aku buat. Ini PT Palapa jual ke PT Samudra atau PT anaknya itu sebesar 10 juta. Jadi PT Palapa itu ngambil keuntungan dari BPP-nya 6 juta dijual 10 juta ke PT anak. Jadi PT Palapa ini ngambil keuntungan sebesar 4 juta. Nah, tapi kalau kita mau bikin tabel itu langsung aja akunnya penjualan terus beban pokok penjualan kita singkat BPP aja, terus sama persediaan. Nah,
ini tadi kan yang apa ya, ini tadi yang kalau PT Palapa ini jual ke PT Samudra kan. Nah, sebesar, catat dulu, penjualannya itu sebesar ini, penjualan BPP, penjualan sebesar 10 juta, BPP sebesar 6 juta. Terus ada persediaan di sini nggak ada karena sudah dijual ke PT Samudra. Jadi persediaan nanti akan muncul di PT Samudra sebesar 10 juta. Oh maaf, apa? Di sini juga nggak ada di PT Samudra ini tadi, karena kan apa ya? Kita pakai yang ini. Karena skenario 1, maaf. Kan di skenario 1 tuh seluruh persediaan yang diperoleh dari PT Palapa itu udah terjual sebesar 16 juta. Jadi persediaannya itu juga nggak ada di PT Samudra. Melainkan di sini nanti di penjualan PT Palapa itu 10 juta, beban pokoknya sebesar 6 juta. Nah, lalu penjualan tadi itu berapa? Waktunya di skenario 1 16 juta. PPP-nya berapa? Itu 10 juta PPP-nya. Kita tulis dulu. Penjualan 10 juta, PPP 6 juta. Persediaan nggak ada, udah dijual ke PTS, tapi PTS udah jual seluruhnya ke eksternal, jadi di PTS juga nggak ada persediaan lagi. Jadi penjualan PTS itu PT Samudra itu sebesar 16 juta, PPP nya tadi 10 juta. Nah, jadi di sini kan ada tabel sebelum konsolidasi. Kalau sebelum konsolidasi itu kita jumlahkan penjualan PTEP, PT Palapa sama PT Samudra, BPP PT Palapa sama PT Samudra, kita jumlahkan terus kita taruh di sebelum konsolidasi, tabel sebelum konsolidasi. PTP tadi 10 juta, PTS 16 juta, jadi sebelum konsolidasi penjualan sebesar 26 juta. Tuh, kalau nggak dikonsolidasi jadi gede kan? Ya, kalau nggak dieliminasi, belum dieliminasi gitu. Sebelum dikonsolidasi BPP-nya juga sebesar 16 juta. Nah, di sini eliminasi. Di sini. Eliminasi itu sebesar 10 juta. Kenapa? Kan kita harus ngehapus ini tadi, ngehapus transaksi antara induk sama anak tadi. Kan induk PT Palapa ini jual persediaan ke anak sebesar 10 juta, jadi kita harus eliminasi. Pokoknya nggak ada atau nggak boleh transaksi, kalau bikin laporan keuangan itu nggak boleh ada transaksi internal. Jadi harus kita hapus penjualan tadi sebesar 10 juta. Beban pokok persediaan juga 10 juta. Nah, kalau udah 10 juta, ini udah konsolidasinya, berarti total ini tadi atau hasil dari penjumlahan ini tadi kita harus kurangkan dengan yang eliminasi, barulah kita dapat konsolidasi. Nah, 26 juta dikurangi 10 juta ini tadi kan dapatnya 16 juta. 16 juta dikurangi 10 juta dapatnya 6 juta. Kita bikin dulu konsolidasi penjualan 16 juta. PPP-nya sebesar 6 juta. Nah, seperti ini. Ingat, kita tadi itu kan mengeliminasi penjualan antara PT Samudra, PT Palapa sama PT Samudra. Kita bikin jurnalnya dulu. Ini kita pindahkan aja. Ini kan hasil konsolidasinya. Nah, ini kan yang harus kita eliminasi. Nah, kita itu mau bikin jurnal eliminasi transaksi jual beli PT Palapa sama PT Samudra. Jadi tinggal bikin di debit itu penjualan sebesar 10 juta, yang di eliminasi, terus ada beban pokok penjualan sebesar 10 juta di kredit.
jurnal eliminasi antara PT Palapa sama PT Samudra. Penjualan di debit sebesar 10 juta, di kredit BPP sebesar 10 juta. Nih, dapat. Jadinya kan ini tabelnya yang harus dieliminasi ini. Kalau kita mau bikin jurnal eliminasi ya tinggal pakai ini aja, angka yang ini sama akunnya yang ini. Nih. Jadi dapat skenario 1 itu penjualan pada HPP sebesar 10 juta. Aku mau kita akan coba kerjain yang transaksi skenario 2 dengan soalnya tadi. Seluruh persediaan yang diperoleh dari PT Palapa itu belum terjual. Nah, berarti kan kalau seluruh persediaan yang diperoleh dari PT Palapa itu belum terjual, berarti nanti kita akan apa ya, kan PT Induk tadi itu kan sudah mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Jadi kita akan menghitung, nanti kita akan bikin jurnalnya untuk PT Palapa yang mencatat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 4 juta tadi kan. Nah, jadi aku mau bikin bagan kayak yang pertama tadi supaya lebih memudahkan. Yang PTP beban pokoknya 6 juta, jual 10 juta ke PTS. Nah, terus kan di PTS itu berarti persediaannya ada 10 juta. Sampai akhir periode itu belum terjual. Kita akan bikin bagannya itu BPP sebesar 6 juta. Itu punyanya si PT Palapa. Kita singkat jadi PTP aja ya. Terus dijual ke PT anak, PTS atau PT Samudra sebesar 10 juta. Ingat skenarionya tadi sampai akhir periode itu belum terjual gitu kan persediaannya. Berarti masih di PTS. Sedangkan PT Indo tadi udah mencatat adanya pengakuan penjualan keuntungan penjualan sebesar 4 juta. Nah, jadi ini HPP-nya, BPP-nya sebesar 6 juta, PT penjual ke PTS itu sebesar 10 juta. Sampai akhir periode, persediaan 10 juta ini masih ada di PTS. Nah, jadi kita akan buat pertama itu PTP itu kan harus mencatat penangguhan. Ya, karena PTP tadi mengakui adanya keuntungan sebesar 4 juta, jadi dia harus mencatat penangguhan keuntungan dengan jurnalnya, yaitu bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak. Bagian laba atas entitas anak. Nah, bagian laba atas entitas anak tadi kan sebesar 4 juta kan yang diakui dia tadi. Di debit sebesar 4 juta. Di kreditnya investasi pada entitas anak. Sebesar 4 juta juga. Ini bagannya, ini jurnalnya. Bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak sebesar 4 juta. Nah, karena penjualan persediaan itu kan transaksi hulu, berarti PTP itu kan mencatat keuntungan yang terrealisasi secara penuh. Nah, jadi kita bakalan bikin tabel lagi kayak yang tadi gitu kan. Udah bikin kosong belum ya? Belum ternyata. Ini kita bikin seadanya aja ya. Di kolom pertama itu ada akun. Ingat akun penjualan itu
yang akun-akun penjualan beban pokok penjualan sama persediaan. Kolom pertama itu ada akun, terus di sini ada PTP, di sini PTS, di sini sebelum konsolidasi, terus di sini ya aku coba bikin akun PTP, PTS sebelum konsolidasi, terus di sini ada nanti tuh eliminasi sama konsolidasi ujungnya. Eliminasi sama konsolidasi. Nah, akunnya yang pertama itu penjualan, yang kedua PPP, 3 persediaan. Nah, di sini penjualannya itu sebesar 10 juta, BPP 6 juta. Di sini nanti belum ada penjualannya karena dia kan belum sampai akhir periode itu belum terjual ke pihak eksternal, penjualan belum ada. Terus BPP apalagi karena kan dia belum ada melakukan penjualan. Terus persediaan tentunya di sini kosong karena udah dijual ke PTS. Ternyata sampai akhir periode itu persediaannya belum terjual ke pihak eksternal sehingga 10 jutanya itu terpendam di PT Samudra. Ini kita akan buat pada penjualan PT Samudra 10 juta, HPP 6 juta, persediaannya nggak ada kan, PT Samudra itu belum terjual, HPP apalagi, persediaannya sebesar 10 juta. Nah, jadi di sini sebelum konsolidasi, ini kan sebelum konsolidasi itu merupakan tambahan penjumlahan dari PTP sama PTS. Di sini berarti sebelum konsolidasi penjualan 10 juta, BPP sebesar 10 juta, persediaan itu sebesar BPP-nya sebesar 6 juta, persediaan sebesar 10 juta. Sebelum konsolidasi penjualan sebesar 10 juta, terus BPP-nya sebesar 6 juta, persediaan sebesar 10 juta. Nah, eliminasi sebenarnya kita akan ke benang eliminasi, dimana penjualan itu harus dieliminasi kan antara PT induk sama PT anak. Jadi nanti kita akan mengeliminasi penjualan sebesar 10 juta dan ya betul, BPP beban pokok penjualannya akan kita eliminasi juga sebesar 6 juta. Dan tentunya tadi kan PT Induk sudah mencatat adanya keuntungan sebesar 4 juta. Jadi kita akan bikin di persediaan itu sebesar 4 juta. Ingat bahwasannya kalau seandainya kita mau mengeliminasi keuntungan yang belum terrealisasi itu dengan cara mengurangi persediaan. Jadi keuntungan 4 juta tadi kita taruh di sini, dengan dia akan mengurangi persediaan sebesar 10 juta ini tadi. Dengan persediaannya 10 juta di sini. Nah, dia nanti bakalan mengurangi persediaan sebesar 4 juta. 10 juta yang tadi kan persediaannya. Nah, jadi nanti di sini udah dieliminasi. Ya, masalah dikonsolidasi. Jadi persediaan itu bakalan sisa sebesar 6 juta. Karena 10 juta dikurangi dengan 4 juta, keuntungan jadi ya 6 juta persediaannya. Catat dulu eliminasi sebesar 10 juta sama BPP. Kita akan eliminasi ya pakai kurung ya. Hanya keuntungan untuk mengurangi persediaan. Sini bisa dilihat. Jadi ini 10 juta ini bakalan dikurang, jadi habis penjualan 6 juta dikurang 6 juta habis juga, 10 juta dikurangi keuntungan
sama dengan 6 juta. Jadi persediaannya nanti bakal ada 6 juta. Penjualan habis, beban pokok penjualan habis, terus ada persediaan sebesar 6 juta. Nah, selanjutnya kita bakal bikin kita akan mengeliminasi penjualan antara PTP sama PT Samudra. Oke, yang ini tadi penjualan, BPP sama persediaan. Dimana kita pakai ini. Ingat kalau mau bikin jurnal pakai ini. Eliminasi, jurnal eliminasi. Kita bikin jurnalnya dulu. Jurnalnya penjualan sebesar 10 juta ya, penjualan di debit sebesar 10 juta pada BPP sebesar 6 juta di kredit, dan adanya persediaan sebesar 4 juta di kredit. Oke, dapat kita bikin jurnal eliminasi untuk mengeliminasi penjualan persediaan oleh PTP ke PTS. Ini penjualannya sebesar 10 juta, BPP-nya sebesar 6 juta. Penjualan sebesar 10 juta di debit, BPP sebesar 6 juta di kredit, dan persediaan di kredit sebesar 4 juta. Selanjutnya kita masuk ke skenario 3. Skenario 3 itu sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PT Palapa telah terjual seharga 12 juta. Tapi yang terjualnya cuma 75% aja. Jadi di sini aku bakal buat bagannya dulu. Persediaan atau BPP tadi kan 6 juta, PT Palapa itu jual lagi ke PT Palapa ini jual ke anak sebesar 10 juta. 10 juta kan dia jual ke anak. Nah, terus PTS ini jual ke eksternal tapi sebesar harganya 12 juta. Cuman 75% kan. Nah, jadi dapat kita akan BPP-nya anak ini tadi kan jualnya 75% kan ya, 75% berarti masih ada 25%. Nah, kita bakal hitung 10 juta itu kalau dikalikan sama 25% sisanya tadi nih. Jadi persediaan yang masih ada di PT Samudra itu sebesar 2.500.000, dimana bahwasannya kita mendapatkannya itu dengan cara tadi kan terjual 75%. Nah, masih ada sisa 25%. Nah, 25% itu kita kalikan dengan BPP-nya sebesar 10 juta. Persediaan yang dia hasil yang dia beli dari PT Induk tadi kan sebesar 10 juta, jadi dikalikan dengan yang 10 juta itu. Nah, sedangkan untuk BPP-nya itu sendiri, nah itu kan beban pokok penjualannya itu kan tadi kan 75%. Kita jual PTS itu jual ke eksternal itu sebesar 75%. Nah, kita coba 75% itu kita kalikan dengan 10 juta. 10 juta kita kalikan sama 75%. 10 juta dikalikan dengan 75%. Dapat BPP-nya sebesar 7.500.000. Dimana cara menghitungnya itu kalau mau cari BPP beban pokok penjualan itu
persediaan tadi 10 juta, yang 10 juta dari hasil beli dari PT Induk tadi 10 juta dikalikan dengan 75%, dapatlah beban pokok penjualannya yaitu 7.500.000 lagi, dan penjualan tadi 12 juta kan. Nah, jadi yang baru terjual 75%, maka terdapat keuntungan penjualan dong yang belum terrealisasi kan. 25% itu tadi keuntungan yang belum terrealisasi. Jadi sedangkan PT Induk tadi kan udah nyatat adanya keuntungan sebesar 4 juta dari dia jual ke anak tadi kan. Nah, jadi kita harus bikin jurnal bahwasanya PT Induk itu mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Ibaratnya penangguhan keuntungan gitu. Dia tadi kan sudah mencatat adanya keuntungan sebesar 4 juta. Jadi kita bakalan bikin jurnal eliminasinya dengan jurnal bagian laba atas PT anak pada investasi pada entitas anak. Maaf ya, tadi itu bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak sebesar 1 juta. Dimana dapat dari 1 juta itu? Didapat dari 25%. 25% itu kan persediaan yang masih ada di perusahaan anak dikalikan dengan keuntungan yang udah diakui PT Induk tadi 4 juta. Jadi dapatlah 1 juta. Nah, jurnalnya itu adalah bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak sebesar 1 juta. Bagian laba atas entitas anak 1 juta di debit, pada investasi pada entitas anak 1 juta di kredit. Nah, karena transaksi persediaan itu kan hulu, jadi berarti PT Induk yang nyatat secara keseluruhan kan, yang belum terrealisasi itu tadi. Nah, jadi aku bakalan bikin tabel lagi supaya kita lebih jelas gitu. Dengan tabelnya itu pertama itu ada akun yang terdiri dari penjualan, BVP, sama persediaan. PTP atau PT Palapa, PTS sebelum konsolidasi, eliminasi, terakhir itu ada konsolidasi. Nah, di PTP Nah, di PTP ini kita bakal catat penjualan 10 juta, BPP 6 juta. Ini persediaan nggak ada lagi. Terus persediaan ini kalau yang penjualan itu kan sebesar 12 juta kan, yang PTS itu tadi, BPP-nya sebesar 7.500.000 tadi. Terus persediaannya itu kita kalikan 10 juta dikalikan sama 25%. Sisa persediaan yang masih ada di PT Samudra. Penjualan PT Palapa sebesar 10 juta, BPP 6 juta, persediaan nggak ada karena udah dijual ke PT Samudra. PT Samudra jualnya seharga 12 juta. BPP PT Samudra tadi sebesar 10 juta. Persediaan, nah ingat persediaannya itu yang kita catat di sini, itu persediaan yang masih ada di satu kelompok usaha ini, masih ada di PT Samudra ini, sebesar 2.500.000 didapat dari 25% dikalikan dengan 10 juta persediaan dari beli sama PT Induk tadi, berarti 2.500.000 sisanya ya. Nah, sebelum konsolidasi kita tambahkan penjualan PTP sama PTS, berarti 22 juta. Berarti yang BPP itu PTP 6 juta, PTS 10 juta, jadi BPP sebelum konsolidasian itu ada 16 juta. Maaf, kalau BPP itu tadi kan yang PT Samudra itu tadi 7.500.000 ya. Kita
dapat dari 75% dikalikan sama 10 juta. Jadi 7.500.000 ya. Jadi 7.500.000 ditambahkan dengan 6 juta. Jadi BPP sebelum konsolidasi itu 13.500.000. Terus persediaan yang masih tersisa itu tadi sebesar 2.500.000, yang 25% dikalikan dengan 10 juta. Dan eliminasi, di sini kita akan eliminasi penjualan sebesar 10 juta yang antara PT Induk sama PT Anak tadi kan. Terus ada BPP sebesar 9 juta dan persediaan sebesar 1 juta. Ingat, keuntungan yang terrealisasi, keuntungan tadi itu kan kita yang belum terrealisasi gitu kan, yang 25% tadi. Jadi 25% dikalikan dengan keuntungan yang diakui PT Induk tadi sebesar 4 juta, dapatlah 1 juta keuntungan yang belum terrealisasikan. Ingat, cara mengeliminasi keuntungan yang belum terrealisasikan itu dengan cara mengurangi persediaan. Makanya kita taruh di sini 1 juta pada kolom persediaan. Nah, jadi nanti itu persediaannya itu ada 1.500.000. Kan sebelum konsolidasi persediaannya itu 2.500.000 dikurangi dengan keuntungan yang belum terrealisasi tadi 1 juta. Jadi konsolidasinya itu persediaan sebesar 1.500.000. Dan yang penjualan tadi sebelum konsolidasi 22 juta, eliminasi ada 10 juta, jadi konsolidasinya sebesar 12 juta. Dan 9 juta BPP itu tadi dikurangi dengan beban pokok penjualannya 13.500.000. Jadi dapatlah 4.500.000. Nah, jadi kita akan mengeliminasi penjualan dari PT Induk ke PT Anak. Dengan jurnalnya itu, ingat yang dieliminasi tadi penjualan, BPP sama persediaan. Penjualannya dieliminasi tadi itu kan sebesar 10 juta di debit, terus ada BPP di kredit sebesar 9 juta, persediaan sebesar 1 juta di kredit. Nah, sudah ke ini, kita lanjut ke transaksi hulu penjualan persediaan. Bentar ya. Ini aku juga udah bikin neracanya, so teman-teman lihat di sini. Terus ada informasi tambahan sini. Taruh kertas kosong dulu. Udah aku bikin. PT Nusantara, informasi tambahan yang pertama itu PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta. Nah, jadi pada informasi yang pertama itu kan. Yang kedua, selama tahun 2020, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta dan pengumuman pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang informasi tambahan yang ketiga, dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara, terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta. Nah, berarti ada keuntungan sebesar 60 juta di sini ya. Terus informasi tambahan yang keempat, sampai 31 Desember 2020 persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya itu belum terjual. Nah, prosedur konsolidasi tahun pertama kita akan mencatat sebagai PT Nusantara itu kan mencatat pembelian saham PT Andalas sebesar 900 juta itu tadi.
Jadi jurnalnya investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 900 juta. Yang kedua, pada tanggal 31 Desember 2020 kita akan mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas. Tadi kan yang di informasi tambahan yang kedua, tadi itu kan bahwasannya PT Andalas itu melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta. Nah, PT Andalas itu kan punya kepemilikan 75%. Jadi 75% itu dikalikan dengan 200 juta laba yang didapat dari PT Andalas itu. Nah, jadi bagian laba PT Nusantara itu sebesar 150 juta didapat dari 75% kepemilikan dikalikan dengan laba yang didapat dari PT Andalas sebesar 200 juta. Jadi 150 juta. Nah, jurnalnya itu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas entitas pada PT Andalas. Nah, selanjutnya 31 Desember kan ada pembagian dividen ya kan sebesar 50 juta. Nah, mencatat kita akan bikin jurnal catat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas sebesar 75%. Tadi kan kepemilikannya dikalikan dengan dividen sebesar 50 juta, dapatlah hasilnya 37.500.000. Yang dimana jurnalnya itu kas pada investasi pada PT Andalas. Kasnya sebesar 37.500.000 pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000. Nah, terus selama periode 20 itu kan terdapat transaksi hulu ya dari induk ke anak, yaitu penjualan persediaan dari PT Nusantara ke PT Andalas tadi sebesar 100 juta kan. Nah, keuntungan dari penjualan tadi yang aku sebutin 60 juta. Dia jual 100 juta tapi BPP-nya sebesar 40 juta. Jadi ada keuntungan sebesar 60 juta. Nah, karena hingga akhir periode 2020 persediaan tersebut belum terjual kan. Nah, keuntungan atau kerugian itu belum terrealisasi yang 60 juta itu tadi. Jadi PT Nusantara atau PT Indo ini harus menangguhkan keuntungan kayak tadi dengan jurnal bagian laba atas entitas bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas. Nah, dengan cara 100 juta dikurangi 40 juta jadi 60 juta. Jadi bagian laba atas PT Andalas itu sebesar 60 juta pada investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta. Nah, tadi kan dikatakan bahwasannya saldo awal dari PT Nusantara yang 75% itu tadi kan sebesar 900 juta kan, yang di informasi tambahan yang pertama sebesar 900 juta. Nah, yang kepentingan non pengendalian itu 25%-nya. Jadi 25% itu sebesar 300 juta. Dari mana dapat bisa hitungnya gitu kan? Ini pada PT Andalas itu terdapat saham biasanya 800 juta dan ada di neraca saldo ya, kita lihat saham biasanya itu saham biasanya itu sebesar 800 juta, terus ada saldo laba 400 juta, jadi total ekuitasnya kan sebesar 1,2 M, yang dimana 1,2 M ini kalau dikalikan dengan 75% itu 900 juta. Nah, dan sisa 900 juta itu kan 300 juta, jadi itulah sisa yang 25% itu milik kepentingan non pengendali sebesar 300 juta kan. Kita tulis dulu yang saldo awalnya PT Nusantara itu kan tadi 75%, jadi didapat
900 juta. Karena 75% dikalikan dengan 1,2 M itu dapat 900 juta. Dan sisanya itu milik kepentingan non pengendali yang 25% itu sebesar 300 juta. Nah, tadi kan ada saham biasa sebesar 800 juta. Saldo labanya itu sebesar 400 juta. Saldo laba terdapat 400 juta, itu bisa dilihat di neraca saldo tabel 5.4 yang kita ngitung total ekuitas saham biasa sama saldo laba. Nah, saham biasanya kan 800 juta. Nah, saldo labanya itu 400 juta. Jadi kita ambil di sana saldo labanya sebesar 400 juta. Nah, untuk laba netonya itu sebesar 150 juta yang kita ambil dari yang hasil catat laba bagian PT Andalas tadi. Yang informasi tambahan yang kedua yang dimana PT Andalas itu melaporkan adanya laba sebesar 200 juta dengan berarti PT Nusantara itu pemiliknya 75%. Nah, 75% dikalikan dengan 200 juta dapatlah sebesar bagian laba PT Nusantara itu sebesar 150 juta. Makanya di sini ditulis laba neto pada Nusantara itu sebesar 150 juta. Berarti sisa 50 jutanya itu milik kepentingan non pengendali sebesar 50 juta. Nah, jadi di sini bahwasannya saldo labanya kalau digabungin PT Nusantara sama kepentingan non pengendali itu sebesar 200 juta. Nah, untuk dividen itu sendiri kita bisa lihat yang PT Nusantara kita catat tadi kan yang informasi tambahan kedua itu juga selain dia mendapatkan laba 200 juta, dia juga mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Nah, jadi 50 juta itu dikalikan dengan 75%, dapatlah hasilnya 37.500.000. Kita tulis di bagian PT Nusantara 37.500.000. Nah, dan untuk sisanya itu punya yang 25% milik kepentingan non pengendali sebesar 12.500.000. 12.500.000. Jadi totalnya itu pas saldo labanya itu saldo laba dari dividen PT Nusantara sama PT sama kepentingan non pengendali yang 25% itu adalah sebesar 50 juta. Sama ya kayak yang di neraca, kayak yang di informasi tambahan maksudnya. Nah, terus saldo akhir itu kita jumlahkan saldo awal gitu kan. Saldo awal ditambah dengan laba neto dikurangi dividen. Kalau kita pakai metode equity, kalau ada dividen itu bakal ngurangin investasi. Jadi total saldo akhir PT Nusantara itu sebesar 1.012.500.000 dan kepentingan non pengendali 300 juta ditambah 50 juta dikurangi dengan dividen sebesar 12.500.000, dapatlah hasilnya 337.500.000. Nah, untuk saham biasanya sebesar 800 juta. Nah, untuk saldo labanya tetap kita kurangin juga yang dividen 50 juta itu tadi kan. Jadi saldo labanya sebesar 550 juta. Nah, selanjutnya keuntungan yang belum terrealisasi itu tadi kan sebesar 60 juta. Yang keuntungan yang diakui sama PT Induk tadi sebesar 60 juta. Dalam kurung 60 juta. Nah, itu nanti akan saldo akhir gitu kan. Kita akan bikin saldo akhir disesuaikan dengan cara saldo akhir yang 1.012.500.000 itu tadi dikurangi dengan keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 60 juta. Jadi dapatlah hasilnya itu 952.500.000. Nah, untuk bagian laba
atas PT Andalas itu sebesar 90 juta. Dapat dari mana? Dari laba neto yang 150 juta PT Andalas itu kita kurangi dengan keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 60 juta. Jadi dapatlah labanya itu sebesar 90 juta. Nah, jurnal eliminasi merupakan jurnal dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendalian. Nah, selanjutnya kita akan bikin jurnal eliminasi ekuitas dari investasi pada PT Andalas dan investasi pada PT Andalas, yang dimana dia itu saham biasa yang terdiri dari saham biasa, saldo laba, yang di debit itu saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas gitu kan, bagian laba kepentingan non pengendalian. Nah, di kreditnya itu dividen yang diumumkan, investasi pada PT Andalas, kepentingan non pengendalian. Nah, untuk saham biasanya itu ada di neraca saldo sebesar 800 juta, saldo labanya 400 juta yang kita telah bikin tabel perhitungan jurnal eliminasi. Terus yang bagian laba kepentingan non pengendali itu sebesar 50 juta, dividen diumumkan. Pokoknya itu semua ada di tabel perhitungan jurnal eliminasi. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi penjualan terkait PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, di informasi tambahan ketiga itu PT Nusantara terdapat penjualan PT Andalas sebesar 100 juta, beban pokok penjualan itu sebesar 40 juta. Nah, jadi nanti kita akan buat di penjualan itu sebesar 100 juta, terus BPP-nya sebesar 40 juta dan persediaannya sebesar 60 juta. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi penjualan jasa. Jadi sebenarnya ini transaksi ini sama aja kayak transaksi penjualan persediaan, cuman transaksi penjualan jasa ini enggak sekompleks kayak penjualan persediaan gitu. Nah, di sini juga aku udah bikin contoh soal. Sini PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS pada Desember 2020. PTP memberikan jasa perawatan mesin kepada PT Samudra sebesar 20 juta. Tagihan telah dikirimkan pada 25 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020. PTS belum membayar tagihan tersebut atas transaksi pemberian jasa tersebut. PTP, nah kita akan buat jurnalnya. Buat jurnal pemberian jasa perawatan mesin kepada PT Samudra. Udah dikasih tagihan tapi dia belum bayar gitu kan. Jadi kita akan bikin jurnalnya itu sebesar 20 juta piutang usaha pada pendapatan jasa. Piutang usahanya sebesar 20 juta di debit, piutang usahanya di kredit sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya kita akan mencatat beban perawatan tadi. Nah, beban perawatan pada utang usaha, ya kan, sebesar 20 juta. Beban perawatan 20 juta di debit, utang usaha di kredit sebesar 20 juta. Nah, pendapatan jasa yang diakui PTP itu kan harus dieliminasi, karena pendapatannya itu kan dari entitas anak itu sendiri. Nah, PTP sedangkan dari sisi PTS itu dia beban perawatan juga harus dieliminasi karena manfaat atas beban tersebut diperoleh dari PT induk sendiri. Nah, untuk jurnalnya ini udah aku buat tadi itu pendapatan jasa PTP dan beban perawatan PTS. Nah, jadi akunnya itu, jurnalnya itu pendapatan jasa dan pada beban perawatan. Pendapatan jasa 20 juta pada beban perawatan sebesar 20 juta. Nah,
Kalau dari sudut pandang konsolidasi, PT Samudra dan PT Palapa sama PT Samudra itu kan merupakan satu kesatuan yang kayak udah aku jelasin tadi, sehingga utang piutang di antara keduanya itu kan harus dieliminasi. Jadi kita akan mengeliminasinya dengan utang usaha pada piutang usaha. Utang usaha sebesar 20 juta pada piutang usaha sebesar 20 juta. Selanjutnya itu mengenai ilustrasi komprehensif. Aku juga udah bikin soal sama catatan diferensial. Aku bakal jelasin. Sebelumnya aku bakal bacain soalnya terlebih dahulu. PT Pandawa itu telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2020 seharga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali itu sebesar 200 juta. Nilai tercatat aset neto PT Satria itu pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Nah, nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah dengan nilai wajar kepentingan 800 juta ditambahkan dengan 200 juta jadi 1 miliar. Nilai tercatat aset neto PT Satria saham yang terdiri dari saham biasa dan saldo laba. Saham biasanya tadi 500 juta bisa dilihat di 500 saham biasanya itu memang terdiri dari 500 juta, terus ada saldo laba sebesar 300 juta. Nah, itu bisa dilihat di neraca saldo per 31 Desember 2020 di tabel 5.14. Di sini itu ada saham biasa. Saham biasa punyanya PT Satria itu sebesar 800 juta. Nah, dan saldo labanya itu sebesar 300 juta. Nah, saldo laba PT Satria itu sebesar 300 juta. Di sini 300 juta saldo labanya. Nah, terus selisih antara nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar 1 miliar. Nah, dan hasil jumlah dari saham biasa dan saldo laba itu sebesar 800 juta. Jadi 1 miliar itu tadi dikurangi dengan nilai tercatat aset neto PT Satria. Dapatlah diferensialnya sebesar 200 juta. Nah, diferensial itu terdiri dari persediaan sebesar 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill ada 50 juta. Nah, di neraca saldo per 31 Desember 2020 ini itu aku udah buat terkait dengan informasi tambahan. Ada 4 informasi tambahannya. Yang pertama, selama 2020 PT Satria itu melaporkan adanya perolehan laba neto sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Dalam penjualan PT Pandawa tahun 2020 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai 31 Desember 2020, persediaan tersebut baru terjual 40%. Nah, untuk yang ketiga, dalam penjualan PT Satria tahun 2020 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan BPP 80 juta. Sampai 31 Desember 2020 belum terjual seluruhnya. Nah, untuk informasi tambahan yang keempat, pada Desember 2020 PT Pandawa itu menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya 26 juta sampai akhir, tapi PT Satria itu belum melakukan pembayaran. Nah, sini aku juga udah bikin buku besar sama tabel perhitungan jurnal eliminasi.
sini, maaf. Dimana kita akan mengakuisisi sebesar 800 juta. Sini akuisisi sebesar 800 juta, laba neto itu sebesar 320 juta. Nah, di sini itu ada dividen sebesar 80 juta. Didapat dari mana? Didapat dari 200 juta dikurangi dengan 80 juta. Nah, sebelum kita masuk ke buku besar, kita bakalan bahas terkait dengan jurnal-jurnal eliminasinya terlebih dahulu. Nah, untuk Pandawa Tega mencatat PT Satria menggunakan metode ekuitas. Nah, jadi PT Pandawa itu akan mencatat pembelian saham pada PT Satria. Investasi pada PT Satria sebesar 800 juta tadi kan. Dia membeli PT Pandawa sebesar 800 juta. Dan kas sebesar 800 juta. Nah, lalu di sini kita akan mencatat bagian PT Pandawa atas laba neto pada PT Satria dengan cara 400 juta itu tadi kita kalikan dengan kepemilikan dari PT Pandawa itu sebesar 80%. Jadi dapatlah investasi pada PT Satria itu sebesar 320 juta pada bagian laba atas PT Satria sebesar 320 juta. Dan selanjutnya kita akan mencatat jurnal eliminasi bagian PT Pandawa atas dividen yang diumumkan tadi sebesar berapa? 100 juta. Yang di informasi tambahan yang pertama itu ada dividen 100 juta. Nah, jadi 100 juta dikali 80%, dapatlah bagian PT Pandawa itu sebesar 800 juta. Jadi jurnalnya kas pada investasi pada PT Satria sebesar 800 juta. Karena kan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta tadi seluruhnya diamortisasi. Sementara itu bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap penurunannya nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang dicatat PT Pandawa itu tahun 2020 sebesar 24 juta yang didapat dari 25 juta tadi. Diferensial yang 25 juta itu ditambahkan dengan 5 juta yang nilai amortisasi 50 juta dibagi tiap tahun dibagi 10 tahun jadi 5 juta, jadi dapatlah 30 juta dikalikan dengan 80%. Dapatlah hasilnya amortisasi diferensialnya sebesar 24 juta. Jadi bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 24 juta. Nah, atas transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa itu memperoleh keuntungan sebesar 150 juta yang didapat dari penjualan itu sebesar 400 juta dikurangi dengan 250 juta beban pokok penjualannya, dapatlah hasilnya itu sebesar 150 juta. Nah, jadi mencatat keuntungan PT mencatat keuntungan transaksi hulu induk ke anak penjualan yang belum terrealisasi 150 juta dikali 80%. 180 juta dikali 60%, karena persediaan yang baru terjual itu 40% gitu. Jadi yang kita catat itu yang belum terjual sebesar 60%. Jadi 150 juta dikali 60% dapatlah 90 juta. Jadi mencatat transaksi hulu dengan jurnal bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 90 juta. Nah, selanjutnya atas transaksi persediaan dari PT Satria ke entitas induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta didapat dari 200 juta dikurangi dengan 80 juta tadi sampai akhir 2020. Nah,
kita akan mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi sebesar 120 juta dikalikan dengan 80% kan. Jadi hasilnya itu sebesar 96 juta keuntungan yang belum terrealisasi. Nah, barulah kita lanjut ke buku besar tadi, dimana akuisisi sebesar 800 juta. Sini labanya itu sebesar 320 juta, dan ada dividen sebesar 80 juta tadi, dan 24 juta itu amortisasi diferensial yang udah kita hitung, beserta keuntungan belum terrealisasi 90 juta dan 96 juta udah kita hitung juga tadi jurnalnya. Nah, di sini terdapat hasilnya yaitu 830 ini bagian dari sisi kanan ini dikurangi dengan ini, dapatlah hasil 830 juta. Nah, lalu masuk ke bagian laba atas PT Satria. Di sini bagian laba atas PT Satria, amortisasi diferensialnya tadi itu sebesar 24 juta, dan keuntungan belum terrealisasi sebesar 90 juta dan 96 juta tadi. Nah, terus di sebelah sini ada laba neto sebesar 320 juta, dapat hasilnya 110 juta di sini. Selanjutnya kita akan membuat perhitungan jurnal eliminasi. Di sini udah aku bikin saldo awalnya 640 juta. Saldo awal 640 juta. Dan di sini juga terdapat laba neto 320 juta tadi di sini. Kepentingan dan pengendali itu 80 juta. Yang ini 640 juta ditambah 160 juta jadi sebesar saldo awalnya 800 juta. Nah, saldo awalnya akuisisi sebesar 800 juta ini dikalikan dengan 75%, dapatlah hasilnya 640 juta. Jadi sisanya itu milik kepentingan non pengendali sebesar 25%. Jadi sebesar 160 juta. Laba netonya 320, itu ditambah 80 juta sebesar 400 juta laba netonya. Nah, di sini dividen tadi itu kan 80 juta, dividen ada pembagian dividen sebesar 100 juta. Nah, di mana 100 juta dikali 75% itu dividen PT Pandawa dengan kepemilikan 75% itu sebesar 80 juta. Dan sisanya 20 juta itu milik kepentingan non pengendalian yang 25% ini. Nah, dapatlah saham biasa 500 juta, saldo awal itu sebesar 300 juta. Nah, di sini 320 juta. Laba neto PT Pandawa 320 juta ditambah dengan kepentingan non pengendali sebesar 80 juta. Jadi hasil saldo labanya sebesar 400 juta. Ini kurang nolnya ini. Nih. Terus saldo akhirnya, saldo awal ditambah laba neto dikurang dividen sebesar 880 juta. Bagian non kepentingan non pengendali itu sebesar 220 juta. Nah, di sini transaksi hulu persediaannya tadi sebesar 90 juta, keuntungan yang belum terrealisasi itu sebesar transaksi hulu persediaan yang terdiri dari keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 96 juta, transaksi hilir persediaan yang terdiri dari saldo akhir disesuaikan itu dapatlah hasilnya 694 juta. Nah, untuk bagian laba atas PT Satria itu didapat dari laba neto dikurangi dengan transaksi hulu persediaan sebesar 90 juta tadi, dikurang dengan transaksi hilir persediaan sebesar 96 juta, dapatlah 134 juta. Nah, dan non pengendali itu sebesar 56 juta didapat dari 320 juta dikurangi dengan 96 juta. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.